Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian hari ini baik-baik saja ya. Nah, apakah hari ini kalian puasa? Jika berpuasa, semoga puasa kalian lancar ya. Nah, apakah kalian sudah tahu nama ibu? Jika belum, ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Nirwanti Uswatun Hasanah. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, yaitu tentang materi simbiosis. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu akan bertanya, apa itu simbiosis? Ada yang tahu apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Kata simbiosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu shim artinya dengan dan biosis artinya kehidupan. Simbiosis merupakan pola interaksi yang erat antara dua organisme yang berlainan jenis, sedangkan simbion adalah sebutan untuk makhluk hidup yang melakukan simbiosis. Nah, kalian udah tahu kan apa itu simbiosis? Kemudian, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis simbiosis. Yang pertama, jenis-jenis simbiosis ada simbiosis mutualisme, parasitisme, simbiosis komensalisme, simbiosis amensalisme, dan simbiosis netralisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Sesuai dengan namanya, mutualisme, masing-masing individu akan mendapatkan untung. Nah, contohnya yang pertama ada lebah dan bunga. Hubungan antara lebah dan bunga. Lebah mengisap madu yang terdapat pada bunga. Sementara itu, kehadiran lebah dapat membantu penyerbukan bunga. Setelah penyerbukan, bunga akan berkembang menjadi buah dan biji. Kemudian, bakteri Rhizobium leguminosarum dan tanaman polong-polongan. Bakteri Rhizobium leguminosarum adalah bakteri yang berfungsi menyuburkan tanah dengan cara mengikat nitrogen yang terdapat dalam udara bebas. Nah, dengan adanya bakteri ini, tanaman polong-polongan menjadi lebih subur. Bakteri Rhizobium sendiri akan mendapatkan makanan dari tanaman polong-polongan. Bakteri Rhizobium leguminosarum berfungsi menyuburkan tanah dengan mengikat nitrogen dalam udara bebas. Tanaman polong-polongan menjadi lebih subur karena adanya bakteri ini, sehingga terjadi simbiosis mutualisme dari keduanya. Kemudian, semut rangrang dan tanaman. Semut rangrang merupakan serangga yang biasa kita jumpai pada tanaman buah, seperti nangka, mangga, dan tanaman lainnya. Keberadaan semut rangrang dalam tumbuhan untuk melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak tanaman. Sedangkan semut rangrang mendapatkan keuntungan karena dapat membuat sarang pada tumbuhan tersebut. Maka, jika tanaman serang hama, semut rangrang tidak akan tinggal diam dan akan menyerang hama tersebut.
Selanjutnya, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan ketergantungan yang terjadi antara satu pihak saja, sementara pihak lainnya akan merasa dirugikan dan tidak mendapat apa-apa. Simbiosis ini biasanya melibatkan berbagai jenis parasit. Organisme parasit memiliki ukuran yang lebih kecil, tapi berkembang biak lebih cepat. Contohnya, sapi dan cacing hati. Hubungan antara sapi dan cacing hati juga merupakan salah satu contoh simbiosis parasitisme. Dengan berdiam di tubuh sapi, cacing akan mendapatkan keuntungan berupa makanan dari sapi. Sementara sapi akan mengalami kerugian karena kesehatannya menjadi terganggu dan membuat terserang penyakit. Kemudian, lalat dan buah. Lalat yang biasanya berurusan dengan buah atau biasa disebut lalat buah merupakan jenis lalat yang sering mengerumuni buah-buahan. Buah-buahan antara lalat dan buah-buahan tersebut termasuk simbiosis parasitisme. Lantaran adanya lalat di buah bisa membuat buah-buahan menjadi busuk. Bagi lalat, ini menguntungkan karena bisa bertelur dan berkembang biak di dalam buah. Kemudian, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme. Sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Artinya, salah satu makhluk hidup akan diuntungkan, sementara makhluk hidup lain tidak terpengaruh. Contohnya, hiu dan ikan remora. Ikan remora mempunyai semacam alat pengisap yang memungkinkannya dapat menempel pada hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Selanjutnya, anggrek dan pohon mangga. Dalam interaksi antara anggrek dan pohon mangga, anggrek mendapat keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis. Dengan menempel pada pohon mangga, sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek ini. Selanjutnya, simbiosis amensalisme. Amensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan, tidak terpengaruh apa-apa. Contohnya yang pertama ada brokoli dan kembang kol. Hubungan antara brokoli dan kembang kol, di sini residu brokoli dapat mencegah fungsi verticillium, penyebab penyakit layu pada beberapa tanaman sayur. Contohnya kembang kol dan brokoli sendiri. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah kembang kol, sementara brokoli tidak mendapat pengaruh apapun. Selanjutnya ada pohon pinus dan tumbuhan. Dalam menerapkan pola interaksi dengan lingkungannya, pohon pinus diketahui menghasilkan senyawa alelopati yang dapat mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan di sekitarnya. Ini sebabnya di sekitar pohon pinus jarang sekali ditemukan pohon-pohon lainnya, selain jenis rumput-rumputan. Tanaman yang rentan terhadap senyawa alelokimia dari tanaman lainnya dapat mengalami gangguan pada proses perkecambahan, pertumbuhan, serta perkembangannya.
Selanjutnya, simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme adalah simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup, di mana kedua makhluk hidup tersebut tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Keduanya sangat netral. Contohnya yang pertama, kupu-kupu dan kerbau. Kupu-kupu maupun kerbau tergolong sebagai hewan dan serangga yang hidup di alam bebas. Meskipun demikian, hubungan keduanya tidak memberikan keuntungan ataupun kerugian bagi satu sama lain. Jika diumpamakan seekor kerbau atau sekelompok kerbau hidup dalam satu wilayah, dan dalam wilayah tersebut terdapat beberapa kupu-kupu, maka kehadiran kupu-kupu tersebut tidak mengganggu aktivitas dari kerbau. Hal ini dikarenakan kerbau akan memakan rumput yang ada di wilayah tersebut tanpa mengganggu kupu-kupu. Sedangkan kupu-kupu akan mencari makanan berupa nektar yang biasanya mereka cari ketika siang hari. Singkat kata, keduanya bisa hidup harmonis di alam bebas. Selanjutnya ada kambing dan ayam. Kambing yang merupakan hewan herbivora memiliki hubungan yang baik dengan ayam. Hal ini ditunjukkan dengan keakraban mereka apabila disatukan dalam satu wilayah tertentu. Keduanya tidak akan memperebutkan makanan ataupun wilayah mereka. Mereka justru berbaur satu sama lain. Selain itu, faktor perbedaan makanan antara keduanya inilah yang menjadi faktor terpenting kedua makhluk hidup ini. Kedua makhluk hidup ini hidup damai dan tidak terlibat kompetensi ataupun predasi. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan tentang simbiosis. Nah, anak-anak, jangan dilupakan ya materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Setelah ini, Ibu akan mengirimkan kalian tugas dan silakan kalian jawab ya. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum mengakhiri, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.